sambil buka slide ya. Ya. Sebelumnya thank you buat Instellar udah invite. Waktu itu saya sempat riset juga tentang Instellar karena baru dengar dan misinya menarik. Jadi baru pertama kali dengar tentang social business yang mau bantu social business lainnya. Saya cukup lama ada di digital marketing, mungkin sekitar 6 tahunan kalau dihitung dari belajarnya banget. Cuman dari awal itu fokusnya emang digital marketing selalu buat profit. Kita jarang banget nemu orang di luar yang ngomongin digital marketing untuk non-profit. Saya di kantor kebetulan cukup beruntung, klien-klien kami itu banyak yang non-profit. Jadi beberapa lembaga crowdfunding dalam kapasitas mereka ngumpulin donasi pakai iklan, jadi kita bantu di sana juga. Ada lembaga-lembaga dalam bidang musik non-profit yang coba amplifikasi impact mereka lewat digital marketing. Jadi mudah-mudahan yang saya share cocok. Hari ini saya coba share tentang ad strategi. Jadi kita coba kerucutin, digital marketing kan cukup luas. Kita nggak bahas semuanya. Kita bahasnya kali ini khusus iklan. Terutama nggak bahas iklan dalam sisi teknis, tapi gimana cara bikin strateginya. Gitu. Dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan tadi ada beberapa teman-teman yang share pengen belajar ini, pengen belajar itu. Mungkin materi ini nggak bisa cocok buat semuanya, tapi mudah-mudahan ngasih inspirasi atau jawaban buat teman-teman yang ada di sini. Oke, nama saya William. Tadi sempat dijelasin saya growth strategist di Skytree. Jadi saya biasa nanganin iklan sama analytics. Saya itu lulusan Unpar Bandung, kalau ada teman-teman di sini dari Bandung. Dan saya itu sekarang lagi di Palembang, WFH, jadi sama semuanya. Beruntungnya masih bisa kerja via internet, karena emang basisnya kerjanya digital marketing. Jadi selama ada internet dan meja dan kursi, saya masih bisa kerja. Gitu. Saya juga aktif di inisiasi Skytree namanya Talk Digital, di mana kita coba edukasi bisnis-bisnis tentang digital marketing. Kita bikin workshop, kita bikin program accelerator juga, kita bikin training in-house yang scope-nya digital marketing. Dalam kesempatan kali ini saya mau bahas tentang iklan ya. Jadi kita masuk aja langsung ya. Jadi internet sekarang tuh udah jadi medium paling besar untuk iklan. Kalau teman-teman ngerasa dari mungkin zaman saya tuh zaman SMP SMA tuh baru masuk banget internet, iklan-iklan di TV itu masih banyak. Kalau sekarang tuh iklan itu tuh udah banyak banget di internet. Mulai dari iklan di YouTube, iklan di Instagram, iklan di Facebook, maupun iklan-iklan yang di situs-situs berita yang kalau kita coba klik close, nyebelin, nggak bisa di close. Atau tombolnya terlalu kecil. Nah, ini pergeseran ini terjadi karena kita sendiri sudah bergeser ke arah yang lebih terkoneksi, yaitu digital. Dengan adanya banyak sekali startup-startup yang menggunakan digital advertising, exposure kita ke iklan digital tuh makin banyak. Gitu. Tapi permasalahannya itu semakin kita sering dapetin iklan, semakin sering kita bias terhadap iklan. Atau dalam kasus ini, banyak banget responden yang nggak percaya sama banner ads. Di kasus banner ads ini kalau yang nggak familiar, mungkin iklan yang ada di situs-situs news, banner ads ini banyak responden yang nggak percaya karena terlihat spammy. Nah, ini terjadi karena banyak brand yang udah mau nyoba iklan, tapi iklannya tuh mostly yang kayak gini tuh yang terlalu promo. Jadi promo doang, tapi dia nggak pernah kenalin brandnya. Atau emang user internet itu nggak suka dengan iklan pada dasarnya. Jadi 37% user nggak suka dengan display ads. Display ads itu iklan yang ada di situs berita, situs news dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak banget situs-situs berita yang penempatan iklannya tuh jorok, dalam artian berantakan, gitu.
Makanya kita sendiri kurang lebih lebih nyaman dengan platform-platform iklan yang cukup gede sekarang, yaitu top 2-nya Facebook dan Instagram gabung ya, karena punya satu perusahaan, dan Google. Google punya Google Search, Google Display. Jadi poinnya di sini saya nggak mau terlalu banyak bercerita tentang kenapa kita perlu masuk digital, karena rasanya teman-teman di sini udah mau masuk kalau memang sudah mau ikut webinar ini. Tapi gimana caranya kita memastikan audiens dapat pesan yang kita pengen. Jadi ada 3 flow untuk strategi iklan. Pertama kita harus tahu dulu objektifnya apa, lalu tentuin channel, baru setelah itu ada proses monitoring. Biasanya suka kebalik nih. Biasanya mulai dulu dari channelnya di mana, pengennya apa, terus baru dipikirin objektifnya terakhir. Padahal kalau dari pengalaman saya, biasanya bagusnya objektif duluan, baru channel. Karena nanti channelnya bisa sangat mengikuti dari tujuan yang kita pengen capai. Kalau monitoring, nanti kita bahas tentang gimana caranya mengukur performa yang sudah dijalankan. Karena mengukur performa itu sama pentingnya dengan menjalankan iklannya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, ads objective. Apa sih iklan? Ini saya punya video yang bisa di-play. Mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Oke, habis ini saya punya satu video lagi. Cuman untuk video yang kali ini persepsi iklan itu kita samain dulu. Kadang-kadang iklan itu tuh menurut kita sesuatu yang sangat fancy. Jadi kayak Gillette sekarang, untuk brand-brand FMCG kan udah sangat wajar ya kita ngeliat iklan-iklannya itu berbau emosional. Mereka udah jarang banget ngeluarin produk atau bilang Gillette promo gitu. Udah nggak pernah kita ngeliat kayak gitu. Karena iklannya sendiri itu sudah sangat saturated. Semua orang bisa jualan produk yang mirip dengan Gillette, itu khasnya FMCG. Jadi value untuk konsumen itu nggak bisa lagi dalam value bentuk fungsional, harus value yang bentuknya emosional. Tapi iklan itu nggak harus kayak gitu, karena ini iklan tuh harus didefine berdasarkan tujuannya masing-masing. Kita coba satu video lagi, terus kita nanti simpulin konteksnya ya. Ya, ini iklan iPhone SE yang baru.
iklan ini itu ini produk terbaru Apple yang ditunggu-tunggu banyak orang, dan iklannya itu cukup straightforward ya. Jadi biasanya Apple tuh selalu punya kombinasi antara fitur dan gimana cara fitur itu bisa membuat kita berimajinasi menggunakan produk itu. Jadi iklan itu adalah sebuah medium dari apa yang kita pengen sampaikan terhadap konsumen. Dalam kasus ini iklan, kalau dalam pengalaman saya, jarang yang bentuknya sangat fancy kayak gitu. Iklan-iklan dalam taraf perusahaan tertentu, mereka punya standar tertentu nih. Jadi kalau kayak Apple, mereka harus ngeluarin iklan dalam bentuk yang sangat menyentuh karena standar mereka udah tinggi. Tapi untuk baru mulai, iklan tuh nggak harus kayak gitu. Iklan bisa sangat tergantung dari tujuan yang pengen kita capai. Medium, iklan itu membantu mempercepat proses pengambilan keputusan konsumen. Ini saya punya punya segitiga framework namanya marketing funnel. Ada awareness, consideration, dan conversion. Jadi iklan atau metode marketing itu berusaha membuat orang yang aware jadi beli. Kalau dalam analogi sederhana, kita pengen semua orang dalam bisnis itu beli produk kita. Tapi dalam kenyataannya kan nggak semua orang bakal beli produk kita. Karena bakal ada orang yang tahu dulu brandnya, consider, baru beli. Di kasus ini, awareness, consideration, conversion itu memetakan proses pengambilan keputusan yang kita ambil sampai kita yakin mau beli sesuatu. Jadi awareness itu biasanya fokus ke gimana caranya brand bisa mengenalkan diri terhadap kita. KPI-nya cuma satu, kenal doang. Atau bahkan cuma tahu namanya doang. Mungkin bisa jadi renungan juga nih. Kita mungkin udah banyak sekali punya nama-nama brand di kepala kita, tapi kita mungkin nggak inget pertama kali kenalnya kapan. Kayak misalnya tadi brand-brand Gillette, Apple, atau bahkan sekarang handphone yang kita pakai. Misalnya teman-teman pakai Samsung. Ingat nggak sih pertama kali dengar Samsung tuh dari mana? Mungkin ada yang dengar dari merek TV, atau misalnya produk punya orang tuanya, dan sebagainya. Tapi kalau kita udah ingat, kita bisa recall brand tersebut dan masuk ke consideration. Consideration itu tahap di mana kita mempertimbangkan brand. Di titik ini kita mulai mempertimbangkan value brand. Value itu bisa jadi dari value brandnya sendiri maupun value produknya, fungsi produknya yang cocok nggak sama kita. Setelah itu baru conversion. Conversion tujuan bisnis semuanya bikin orang beli, atau dalam kasus ini conversion mungkin di bisnis sosial teman-teman di sini nggak harus selalu tentang beli dan beli. Ada beberapa conversion yang saya bantu itu fokusnya kalau untuk bisnis B2B kita fokus ke lead, atau untuk bisnis crowdfunding yang saya bantu kita fokus ke donation, atau misalnya untuk bisnis edukasi kita fokus ke download brosur, itu memungkinkan. Jadi konversi nggak harus diartikan sebagai beli, tapi konversi itu adalah proses paling akhir yang bisa dibantu oleh digital. Karena banyak sekali bisnis yang bisa memakai digital marketing, tapi prosesnya masih sebagian besar tergantung dari offline. Jadi digital marketing masih kayak pemain bola tuh kita ngoper gitu. Nah, marketing funnel itu sebenarnya, ini saya coba tekankan lagi, memetakan proses pengambilan keputusan jadi 3 fase. Pertama, aware dengan brandnya. Kedua, consider. Ketiga, baru beli sesuatu. Ini contoh. Jadi misalnya ada satu orang yang lagi mikir, dia mungkin butuh awareness. Apa sih biasa dilakukan oleh brand? Yang bisa dipikirin sama dia, ini ada smartphone baru nih. Terus ada misalnya temennya ngasih tahu nih ada website bagus. Atau misalnya dia ngeh nih ada sosial media yang lebih populer sekarang. Kayak sekarang mungkin banyak yang dengar TikTok. Sekarang banyak banget orang pakai TikTok. Jadi kita mungkin baru awal tentang kali TikTok apa sih. Mungkin teman-teman yang ngikutin dari dulu udah tahu nih TikTok tuh Musical.ly yang dari dulu udah ada. Tapi buat teman-teman yang baru denger nih, atau smartphone baru atau website baru, kita tuh baru tahu pertama kali nih.
Ini tahap awareness. Di tahap ini brand sama sekali nggak berusaha untuk menjual sesuatu apapun. Karena sama layaknya kalau kita jadi konsumen, kita kan nggak mau beli sesuatu tanpa kenal apa yang kita beli. Kayak beli kucingan karung kan kita nggak mau tuh. Dan kadang-kadang kita ilfeel nih, apalagi basisnya digital, attention span kita tuh rendah. Attention span itu artinya kita tuh menghabiskan waktu dengan sangat cepat dengan konten. Kalau misalnya kita nggak suka dengan kontennya, kita langsung skip. Gitu. Makanya butuh relatable. Relatable ini dalam artian kita tuh perlu muncul dulu dalam benak si konsumennya. Sebagai referensi, saya pernah dulu beli satu brand yang dulunya awalnya saya enak sama brandnya karena iklannya muncul sering banget. Mungkin teman-teman familiar dengan satu brand yang dia jual tas, tapi tasnya murah banget, cuma 50 ribuan atau something ya. Dan dia itu sistemnya PO, tas cowok. Awalnya saya sebel sama brandnya karena iklannya muncul terus. Tapi lama-lama penasaran, kok bisa murah banget ya? Ujung-ujungnya beli. Nah, fokus pertamanya adalah kita bikin orang aware dulu sama brandnya gitu. Setelah aware, kita masukin consideration. Tuh, di saat ini biasanya orang-orang mulai mikir nih. Kayak misalnya kalau HP mungkin kameranya bagus nih. HP gue kayaknya lagi jelek deh nih. Bisa beli mungkin yang baru. Atau misalnya di sini fiturnya nih kayaknya cocok nih. Bisa ada value buat gue. Atau misalnya di sini sosial media kontennya beda nih. Gue bisa explore nanti gitu. Consideration itu sangat tergantung dari tahapan pemikiran konsumennya. Apakah dia sudah siap beli atau enggak. Bisa aja dia di tahap consideration lama banget baru conversion gitu. Jadi ini kita nggak ada yang tahu. Kalau di marketing itu kita ada istilah namanya time lag. Jadi kalau orang udah aware berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk beli. Semakin mahal barangnya, semakin lama pengambilan keputusannya biasanya. Atau semakin gede komitmennya, semakin gede komitmen untuk yang harus diambil, semakin lama pengambilan keputusannya. Misalnya kayak kampus, asosiasi kampus kan kita bawa kemana-mana nih. Jadi kita mikir mau kuliah S1 atau S2 itu tuh pasti kita mikir dulu nih, ini tuh ke depannya gimana itu. Atau misalnya sertifikasi dan sebagainya gitu. Tapi untuk barang-barang yang simple, yang kalau beli itu nggak usah mikir, ya pengambilan keputusannya cepat. Mungkin tahap consideration-nya sehari langsung beli. Gitu. Terakhir, lalu kita drive conversion. Misalnya di sini, gue bakal beli di Black Friday selanjutnya. Atau misalnya di sini, gue bakal sign up monthly subscription. Di sini misalnya kalau di sosial media, gue bakal bikin konten bersama gue. Gitu. Ini kan conversion yang diharapkan oleh brand, dan kita sendiri udah nyaman untuk ngelakuin konversi itu. Karena kita udah belajar cukup panjang nih perjalanannya sampai ketemu nih. Dengan titik, oke, kita mau meluangkan waktu kita untuk brand. Gitu. Nah, iklan itu membantu brand memindahkan audiens. Gitu. Jadi, kalau kita balik lagi ke segitiga final ini, ada awareness, consideration, conversion, kita berusaha memindahkan orang yang nggak aware jadi aware sama brand kita. Lalu dari aware, dia consider brand kita, terus ngelakuin sesuatu atau convert. Nah, di sini bentuknya segitiga kebalik karena audiens yang aware pasti jauh lebih banyak dibanding yang conversion. Jauh biasanya. Makanya kita biasanya untuk pengukuran ada istilah namanya conversion rate. Berapa persentase orang yang jadi audience conversion berbanding dengan orang yang consideration atau awareness. Jadi kita bandingkan persentasenya. Dari sana kita tahu nih gap-nya di mana. Gitu. Jadi iklan yang kita akan buat harus sangat tergantung dari objektif iklan yang kita pengen capai. Dalam kasus ini, apakah iklan kita itu awareness, consideration, atau conversion. Kayak misalnya kita ambil contoh iklan Gillette yang tadi. Iklan Gillette yang pertama, buat teman-teman yang udah nonton, itu iklannya full awareness. Dia cuma bahas
fitur Gillette itu di terakhir pas nyoba balat ini doang. Tapi itu bentar banget. Tapi the whole idea adalah mengenalkan Gillette dengan asosiasi baru, future dan sebagainya gitu. Iklannya itu udah jelas. Kita nggak bisa ngelihat atau menilai iklan itu dari jumlah sales karena nggak bakal berkorelasi langsung. Kita nggak pernah ngasih tahu promo di sana, kita nggak bisa ngasih tahu fitur produknya seperti apa. Bahkan produk yang pengen diusung pun nggak ada. Cuma benar-benar brand. Beda dengan Apple iPhone SE, itu iklannya iklan consideration. Karena di sana orang yang nonton dan tertarik dengan iklan itu adalah orang yang mungkin pakai produk Apple, mungkin enggak, tapi udah kenal brand Apple, dan mungkin di tahap consideration. Jadi dia pengen tahu nih versi budgetnya iPhone tuh kayak gimana sih. Makanya semua yang diangkat tuh fitur kamera, modelnya seperti apa, baterainya seperti apa, chipnya seperti apa. Itu yang bakal available. Kalau orang yang belum kenal Apple atau mungkin baru umum banget ngeliat itu mungkin bingung. Ini apaan nih? Dia nggak tahu value-nya mungkin dibandingin sama HP-HP Android gitu. Jadi state of mind audience itu harus sangat kita pikirin di iklan, dan itu yang jadi koridor pas kita bikin objektif iklan. Kurang lebih gitu. Objektif iklan itu yang bikin iklannya hidup. Oke. Kita masuk ke tahap kedua nih. Kalau kita udah tahu apa objektif iklannya, awareness kah, consideration kah, conversion kah, kita harus milih dong channelnya apa. Nah, untuk di Indonesia, dalam pengalaman saya sendiri, ada 4 platform iklan yang dimiliki oleh 2 perusahaan yang paling gede, yang paling sering kita pakai. Pertama, Instagram. Teman-teman mungkin di sini tahu installer dari Instagram, mungkin ada sebagian yang tahu Instagram saya juga. Tapi ada juga mungkin pakai Facebook gitu. Facebook juga dulu sempat jadi platform sosial media paling populer. Sekarang mungkin udah enggak, tapi masih populer. Ada Google Search Network. Ini biasa kita kenal dengan nama Google Search, tapi Google Search Network itu platform iklannya. Di sini kita selalu pakai Google buat mencari informasi, dan kalau misalnya teman-teman kita bisa masang iklan di Google. Dan iklan di Google tuh karakteristiknya beda banget sama iklan di sosial media. Karena kalau sosial media kita target orang, kalau di Google kita target keyword. Jadi kita bakal bergerak basisnya sangat dengan keyword. Nah, kalau display network ini yang teman-teman mungkin familiar dengan nama Google AdSense mungkin ya. Jadi kalau Google AdSense itu dari sisi publishernya yang punya medianya, kalau dari sisi pengiklan atau kita, itu kenal dengan nama Google Display Network atau GDN. Nah, GDN ini intinya kita ngiklan di situs-situs yang berafiliasi dengan platform Google. Contohnya situs-situs news, berita, blog, sampai YouTube. Jadi kalau kita mau ngiklan di YouTube, mereka terafiliasi tuh. Kita bisa ngiklan dari image sampai GIF, sampai video juga. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat iklan di Kompas, atau Detik, atau Tribun, terus ada logo tanda seru I, itu biasanya iklannya Google Display Network atau GDN. Nah, 4 platform ini adalah 4 platform yang paling populer karena inventory ads-nya banyak. Dalam artian kita bisa menarget banyak sekali orang di sini. Instagram, siapa sih yang nggak pakai Instagram sekarang? Mungkin masih banyak, tapi Instagram tuh salah satu pemain gede di sosial media. Facebook masih banyak yang pakai, Google Search dominasi untuk pencarian di internet. Jadi kalau kita nyari, kita kayaknya rasanya nggak ada yang pernah pakai Bing di sini atau pakai Yahoo. Ataupun Google Display. Google Display inventorinya banyak banget, kita bisa menjangkau 90% pengguna internet. Gitu. Nah, yang bakal kita fokusin hari ini adalah Instagram dan Google Search Network. Kenapa dua ini? Instagram sekarang cukup populer, dan yang bakal kita bahas di Instagram kurang lebih konsepnya sangat mirip dengan Facebook. Karena platform yang kita pakai akan sama. Jadi Instagram
dan Facebook itu tuh bisa kita manage iklannya di satu platform namanya Business Manager. Kalau Google Search Network, ini karakteristiknya beda dan termasuk iklan paling banyak dipakai. Makanya kita bahas. Kalau Google Display, kita nggak bahas untuk kesempatan kali ini. Oke, kita mulai dari Google Search dulu. Search advertising adalah iklan teks yang muncul kalau kita mencari sesuatu di Google. Gitu. Jadi kalau contohnya kayak gini nih. Misalnya saya nyari digital marketing. Ada 2 iklan yang muncul. Yang pertama mgid.com sama satu go.oracle.com. Nah, sisanya itu Dewa Web, Elite Marketer, Mega Hoster itu hasil organik. Jadi pencariannya emang datang dari optimasi SEO. Cuman 2 di atas ini fokusnya bayar. Jadi kalau misalnya kita punya budget, kita bisa ngiklan dan website kita bisa muncul di keyword manapun. Gitu, value-nya salah satunya itu. Kapan kita pakai, kita bakal bahas ya. Dalam satu hari, ada 3,5 miliar pencarian Google yang dihasilkan. Banyak nggak? Banyak banget nih. Jadi Google baik di Indonesia maupun seluruh dunia itu pemimpin pasar dalam bisnis search engine dan mereka punya inventory pencarian sangat banyak. Sampai saat ini pun kita masih suka nemu keyword-keyword baru yang bisa dicari di Google. Dan Google sekarang banyak banget punya inovasi lah kalau di iklannya. Karena iklan ini salah satu pendapatan utama dari perusahaan Google sendiri. Kenaikan pencarian Google Search itu secara kasar tumbuh 10% per tahun. Ini karena semakin banyak orang yang terkoneksi dengan internet, semakin banyak smartphone murah, dan semakin banyak hal yang bisa kita cari di Google. Kalau mungkin zaman saya dulu masih sekolah, yang bisa dicari itu mungkin terbatas. Jadi kayak cuman informasi-informasi tertentu. Kalau sekarang kita bisa hampir mencari semuanya. Kita mau nyari data statistik yang paling lengkap seluruh dunia tentang korban COVID-19, itu di Google ada. Kita mau cari harga tiket pesawat, itu bisa. Kita mau cari jadwal, itu bisa. Kita mau nyari informasi apapun, sekarang bisa di Google. Gitu. Jadi, dengan banyaknya inovasi yang dilakukan, kita tuh semakin tergantung dengan Google. Terlebih sekarang, Google punya platform namanya Google Voice, atau misalnya teman-teman pakai Google Mini atau Google Nest, kita bisa ngobrol dengan Google dan nanya langsung, gitu. Nah, di titik itu, hasil pencariannya tuh langsung diomongin, bukan kita yang baca. Gitu. Jadi, semakin banyak orang yang bakal pakai Google. Platform iklannya itu namanya Google AdWords, sekarang namanya Google Ads. Teman-teman bisa buka di ads.google.com kalau mau bikin akunnya. Jadi kalau misalnya mau iklan Google Search, Google Display, mau ngiklan di YouTube, platformnya sama, satu, ads.google.com. Search ad itu sangat tergantung dari pemahaman kita terhadap keyword. Jadi beda banget sama Instagram, di mana kita harus paham siapa orangnya, atau tadi kita bahas funnel, kita bahas tentang perpindahan state of mind orang. Di sini kita mimik state of mind itu dalam kata-kata atau keyword-nya. Gitu. Dan untuk itu kita perlu membagi keyword-keyword-nya dalam kategori-kategori tertentu. Jadi kalau saya biasanya baginya jadi 3, ada 3 tipe keyword intention. Di sini saya pakai kata-katanya intention, bukan kategori keyword, karena Google itu sudah memahami intensi dari keyword. Jadi misalnya kita ngetik sepatu pria dan sepatu laki-laki, hasilnya sama atau pencariannya. Kalau dulu mungkin beda, gitu. Tapi sekarang kan Google memaham loh konteks dari pencariannya dan siapa kita, gitu. Nah, ini ada 3 tipe keyword intention. Yang pertama informational keywords, yang kedua branded keywords, yang ketiga transactional keywords. Yang pertama informational keywords, ini keywords yang kita pakai kalau kita sedang mencari informasi. Jadi tujuannya clear. Yang kita lakukan adalah berusaha mencari informasi. Kalau keyword branded,
kita berusaha mencari informasi terhadap sebuah brand atau produk. Habis ini kita bakal ada contohnya biar lebih kebayang. Kalau transactional keywords, itu keyword-keyword yang punya action khusus. Jadi dia sudah menggambarkan, mengerucutkan aksi tertentu. Misalnya, kalau di Indonesia itu banyak banget pakai kata jual. Jadi kalau orang nyari sepatu, itu mungkin masih nyari merek. Jadi misalnya sepatu populer atau smartphone populer. Tapi kalau misalnya udah pakai kata-kata jual, atau misalnya kalau lagi nyari barang second, ada kata-kata second, bekas, second hand, gitu. Itu tandanya dia udah lebih niat nih nyarinya. Nggak sekedar cuma nyari doang. Kita coba pakai analogi ya. Jadi ada orang mau nyari smartphone. Informational keywords itu biasanya kayak gini. HP terbaik 2020, HP dengan kamera terbaik, HP kamera terbaik, smartphone terbaik 2020, merek HP terbaik. Di sini belum ada keputusan dia mau beli HP apa. Tapi dia cuma pengen tahu dong nih, HP terbaru itu apa sih? HP terbaru 2020 apa yang kameranya bagus apa nih? Mereknya paling bagus sekarang apa? Jadi dia berusaha catching up dengan berita. Atau dalam artian lain, mencari informasi. Nah, konteks keyword ini kita harus gabungin dengan volume keyword pencariannya. Gitu. Jadi di sini, ntar saya minimize dulu, nggak kelihatan. Gitu. Jadi HP terbaik 2020, HP dengan kamera terbaik misalnya pencariannya 10.000. HP kamera terbaik pencariannya 8.000. Nanti kita bisa pakai tool namanya Google Keyword Planner untuk mencari volume keyword ini. Dan itu sangat penting buat kita tahu. Karena kita perlu untuk konteks keyword itu harus dihubungkan dengan volume keywordnya. Kadang-kadang dalam keyword itu kita suka bias. Dalam artian keyword yang kita rasa paling banyak dipakai atau mungkin kita pakai nggak dipakai sama orang-orang gitu. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya nyari HP mungkin ngetiknya merek HP terbaik, tapi ada orang yang nyari HP terbaik 2020 dan pencariannya paling banyak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Di sini kita berusaha mencari keyword-keyword yang berhubungan dengan pencarian informasi. Yang kedua nih, misalnya orangnya udah milih nih, dia harus milih iPhone atau Samsung. Dia lagi milih nih, bingung mungkin. Dan keywords-nya iPhone X, Samsung Note, dan sebagainya. Ini kalau tadi kasusnya branded keywords itu harus berhubungan dengan brand atau produk. Jadi bisa dalam kasus ini kan jarang orang nyari keyword iPhone atau Samsung karena kita udah tahu lah itu merek HP. Tapi di sini kita langsung nyari produknya apa gitu. Jadi ini sangat kontekstual ya. Kalau misalnya produk kita tuh nggak terlalu terkenal tapi brand kita lebih terkenal, biasanya yang diketik itu brand. Nah ini juga sama nih. Ini kayak angkanya error nih sama semua ya. Tapi nanti kita bisa validasi di Google Keyword Planner. Google Keyword Planner itu bisa masuk dari ads.google.com. Jadi itu satu platform, teman-teman bisa masuk ke sana. Kita bisa lihat nih keywordnya maksudnya apa aja. Gitu. Contoh blended keyword lain kayak gimana sih? Misalnya kalau kampus, ya nama kampusnya. Atau misalnya kita mau nginep di hotel nih. Kita ketik nama hotelnya. Atau ketik nama jalan di hotelnya. Gitu. Hotel, misalnya saya tinggal di Bandung, Hotel Jalan Ciamplas. Atau misalnya hotel daerah Lembang. Gitu. Kalau itu kan masih informational keyword, tapi kalau udah spesifik misalnya Hotel Grand Cokro, Hotel Trans, itu udah masuk branded keyword. Jadi di sini kita coba klasifikasi niat konsumen. Kalau dia semakin dalam, dia semakin niat. Nah, kalau transactional keywords biasanya dia udah siap ngambil keputusan. Jadi di sini keyword-keywordnya juga lebih straightforward. Ada kata-kata atau kata kunci seperti harga, second, ini harga iPhone X 256 GB jet black. Itu spesifik banget tuh. Dia nggak mau warna lain, cuma mau warna jet black dan memori sekian. Ada 50 orang yang mencari itu per bulan. Kalau misalnya kita sebagai penjual atau yang punya toko, ini kita nggak perlu nyari-nyari ke volume keyword yang lain, yang tadi.
kita cukup nyari ke 50 orang nih, karena mereka udah siap beli. Atau misalnya di sini Samsung Galaxy Note 8 promo. Jadi dia udah sangat spesifik nih. Semakin spesifik pencariannya, semakin kecil angkanya. Jadi ini konsepnya tetap sama dengan konsep Funnel tadi ya. Jadi dari keyword informational itu sangat umum atau dalam funnel awareness, di consideration dia mungkin riset tentang keywordnya, tentang brandnya, tentang produknya. Di transactional keyword dia udah mulai mencari tahu tentang gimana caranya gue bisa transaksi, antara itu beli dan konversi apapun yang teman-teman pakai. Nah, apa sih advice-nya untuk pakai search ads? Yang pertama, kita nggak bisa ngiklan untuk produk yang nggak punya volume search-nya. Dalam artian, misalnya nih kita mau ngiklan ke produk yang menurut kita super unik, tapi nggak ada yang nyari. Misalnya teman-teman mau nyari apa ya yang aneh banget ya, topi tapi ada pelampungnya misalnya, itu nggak bisa tuh, karena nggak ada volumenya. Jadi menciptakan volume dan ngikutin arus itu dua strategi yang beda. Kalau di search ads, kita cuma bisa mengandalkan search volume yang sudah ada. Jadi kayak tadi kita mungkin bisa tuh masukin iklan kita kalau ke smartphone, HP-HP baru dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa tuh menciptakan tren. Karena menciptakan tren butuh strategi yang beda, bukan strategi iklan. Kedua, bisa drive conversion yang cepat. Jadi untuk search ad itu cukup fungsional ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen coba digital marketing dan tertarik untuk KPI yang sales, biasanya sangat direkomendasikan untuk pakai yang keyword-keyword yang super spesifik. Karena orang yang nyari keyword-keyword itu biasanya udah cukup desperate pengen ngelakuin sesuatu gitu. Dan biasanya ini kalau misalnya kita angle-nya tepat, kita bisa dapat konversi dengan cepat. Karena tadi orang-orang yang mencari keyword itu sudah riset duluan. Jadi kita menghilangkan komponen edukasi pasarnya. Jadi misalnya kita emang dalam kasus keyword tadi penjual HP, kita nggak perlu kasih tahu lagi kalau kita tuh jual HP. Kita cukup kasih tahu harganya berapa dari kita. Dan yang ketiga itu optimasi search presence. Ini kepakai untuk teman-teman yang pengen eksis atau memunculkan awareness di search engine. Jadi search ads ini bukan cuma buat conversion ya atau consideration. Pada dasarnya iklan itu bisa buat semua objektif, tapi kita harus pintar-pintar makainya. Kalau untuk search ads, kita bisa sangat menggunakan ini buat optimasi search presence. Search presence itu apa sih? Jadi tampilan pencarian saat kita mencari keyword-keyword yang berhubungan dengan produk atau brand kita. Jadi misalnya kita ngetik nih brand kita sendiri, atau misalnya sekarang kita ngetik Instellar, atau kita ngetik brand kita sendiri. Kalau saya misalnya di Tok Digital, yang muncul tuh apa sih? Kalau di Google kan tampilannya cuma top 10 nih, 1-10. Kalau misalnya 1-10 bukan website kita harus ngapain? Biasanya saran yang direkomendasikan adalah pakai iklan untuk keyword brandnya, supaya persepsi orang pas ngetik keyword brandnya tetap muncul brand kita gitu. Jadi kita memastikan journey atau customer journey yang dialami oleh konsumen itu tetap sama sampai beriringnya waktu. Jadi jangan sampai misalnya saya pernah dapat satu kasus industri perhotelan yang sekarang lagi kena impact gede banget. Industri perhotelan itu kan cukup menarik. Jadi hotel-hotel itu kebanyakan mengandalkan revenue-nya dari OTA atau online travel agency seperti Traveloka dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka itu biasanya untuk beberapa brand-brand atau chain-chain hotel yang nggak terlalu gede, mereka nggak terlalu manage website-nya. Nah, kasus ini menarik karena kalau misalnya brand-brand hotel yang mencari
nama hotelnya sendiri, kadang-kadang website mereka tuh nggak muncul di top 10 atau bahkan halaman kedua gitu, karena isinya dari OTA tuh, berbagai macam OTA, startup, OTA dari luar dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa tuh mereka compete di keyword mereka sendiri, padahal mereka yang punya brand-nya. Jadi apa yang kita saranin, pakai cara berbayar. Jadi supaya kalau misalnya mereka pengen drive konversi langsung ke website-nya, jadi pengen mengurangi ketergantungan ke OTA, mereka bisa survive karena si konsumen itu ketemu website officialnya langsung paling atas. Kalau teman-teman tadi perhatiin, iklan itu kan munculnya dua di atas dan ada sebagian di bawah. Jadi kalau misalnya kita ngatur posisinya pas, bidnya pas, kita bisa muncul di dua di paling atas tuh. Dan itu sangat membantu untuk konsumen. Kadang-kadang kan kita juga bingung nih, kita nyari brand, nggak muncul apapun nih. Website nggak ada, sosial media nggak ada, yang ada tuh informasi nggak jelas. Itu kan bikin kita bingung dan kadang-kadang bikin kita nggak percaya sama brandnya. Jadi ini fungsinya banyak banget untuk search presence. Oke, kita masuk ke Instagram Ads. Rasanya teman-teman di familiar Instagram Ads itu post atau stories yang dipasang atau ditampilkan di feed kita, mau feed story atau maupun feed post biasa. Dan bisnisnya harus bayar. Jadi ini beda sama, mungkin teman-teman belum pernah nyoba iklan Instagram, ini beda sama endorse. Jadi kalau endorse kan kita bayar orang yang punya akun untuk mempromosikan post kita di akun mereka. Kalau ini enggak, kita promosinya langsung ke IG. Ini contohnya, ini screenshot yang cukup lama. Jadi ini misalnya ini yang stories tuh kita swipe up ke atas, ini pilkada, udah lama banget ya. Ini ada Starbucks, jadi kalau misalnya di feed kita bisa langsung see menu, terus lihat hasilnya apa, iklannya apa sih. Instagram itu punya hampir 60 juta pengguna di Indonesia. Banyaknya banyak banget nih. Jadi terutama di segmen tertentu, segmen umur seumuran saya, di bawah saya, atau di atas saya dikit, yang tinggal di daerah perkotaan gede, itu banyak yang pakai Instagram. Dan biasanya macam-macam tuh penggunanya. Ada yang silent reader, ada yang sering nge-like, dan sebagainya gitu. Sekarang kan tipe Instagram kan udah mulai agak beda nih. Nah, manage Instagram Ads itu sama dengan Facebook Ads. Tadi saya sempat bahas di depan. Jadi, Instagram Ads itu sama dengan Facebook Ads. Kita manage-nya lewat Facebook Business Manager. Jadi, kita kalau mau ngakses tuh business.facebook.com. Nanti kita create account. Di sini kita bisa manage semua iklan yang dimiliki oleh Facebook. Gitu. Jadi, misalnya sekarang kan Facebook lagi akuisisi, kalau terakhir itu Giphy, platform GIF. Mungkin nggak tahu nih di Giphy bisa ada iklan atau nggak, tapi semua platform iklan yang ada di Facebook bisa di-manage di sini gitu. Dan iklan yang kita bikin, kalau misalnya teman-teman bikin lewat app, itu munculnya di sini juga gitu. Jadi kita untuk sekarang sih kita bisa manage iklan Facebook dan Instagram langsung dari sini. Jadi kita nanti bikin satu campaign, kita bisa matiin dan hidupin placement yang kita mau. Nah, berbeda dengan search ads, Instagram ini rely ke segmentasi audience. Apa sih segmentasi audience? Mungkin teman-teman yang familiar dengan framework pemasaran, STP, segmenting, targeting, positioning, kurang lebih sama. Jadi kita tuh berusaha mensegmentasikan konsumen kita dan menyesuaikan mana yang cocok dengan kita nih. Karena berbeda dengan Google Search yang punya keywords, Instagram itu punya behavior kita bermain platformnya. Jadi misalnya kita buka link A nih, atau misalnya kita lagi nyari-nyari produk baju, entah kenapa nanti iklan kita semuanya baju. Karena Instagram menganggap kita udah masuk ke segmen orang yang suka baju. Atau misalnya saya nih, beberapa tahun lalu kalau nggak salah, saya tuh lagi nyari sendal yang model kekinian gitu, yang model sendal gunung. Itu saya coba nyari ke beberapa brand, nyari lewat hashtag,
nggak nemu. Susah banget nyari brand-nya. Karena kan brand-brand yang e-commerce yang brand-brand lokal yang gede kan udah gengsi tuh, nggak pakai hashtag lagi. Gitu. Jadi saya nggak nemu tuh. Tapi saya tiba-tiba ketemu iklannya tanpa saya berusaha nyari. Jadi setiap kali swipe story, kok iklan yang muncul iklan sendal mulu nih. Jadi saya coba swipe, saya ngambil keputusan. Berarti Instagram masukin saya ke segmen audiens yang menyukai sendal gitu, dan bisa spesifik itu ke sendal. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan fenomena ini, emang wajar karena kita sebagai advertiser bisa ngiklan berdasarkan segmentasi audiensnya. Apa sih segmentasi audiensnya? Nanti kita bahas ya. Nah, ini kita bahas singkat dulu. Ada 2 tipe Instagram Ads yang ada. Yang teman-teman familiar sekarang itu yang native Instagram Apps. Native Instagram Apps ini iklan yang kita pakai, yang kita pasang langsung dari app-nya. Gitu. Jadi prosesnya cukup cepat. Ada yang lewat Facebook Business Manager. Beda nggak nih? Beda. Karena ada settingan yang beda. Kalau segmentasinya di native Instagram Apps, ini segmentasinya terbatas. Jadi hanya yang kita bisa ketik di app-nya yang muncul. Kalau di Facebook Business Manager kita bisa sangat dalam. Kita bisa pakai data konsumen yang kita udah punya, kita bisa pakai data website dan sebagainya. Call to action itu terbatas. Kalau nggak salah yang saya ingat itu visit profile, tapi ada beberapa yang lain lagi. Cuman dia terbatas. Nah, kalau di Business Manager, pilihannya lebih banyak. Jadi ada learn more, ada watch now, ada offer now, dan sebagainya. Tapi visit profile-nya nggak ada. Jadi ini plus minus. Budget, di sini lifetime budget. Kalau di native Instagram Apps. Kalau teman-teman pernah nyoba, biasanya dia langsung milih tuh, campaign mau running berapa hari? 7 hari. Budgetnya berapa nih totalnya? Itu artinya budgetnya lifetime budget. Jadi misalnya budgetnya 500.000 selama 7 hari. 500.000 itu akan dihabiskan selama 7 hari. Setelah 7 harinya beres, udah campaign-nya beres, karena budgetnya udah habis. Kalau di Facebook Business Manager, kita bisa pakai budget yang daily. Jadi kita bisa set nih, per hari gue pengen ngabisin sekian rupiah. Gitu. Misalnya sehari sekarang tuh dia ngikutin dolar. Jadi kalau nggak salah sekitar 16 ribuan. Jadi satu hari 16 ribu nih minimal. Udah kita jalanin aja terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita baru matiin, baru tuh budgetnya habis. Kita juga bisa pakai lifetime budget, cuman biasanya lebih umum pakai daily kalau di Business Manager. Versatility, jadi kalau di native Instagram Apps, di Instagram Apps-nya langsung, kita cuma bisa ngiklan satu post per satu campaign. Artinya apa? Kalau misalnya post-nya ada typo, kita nggak bisa tuh bikin 2 campaign yang beda. Harus upload lagi. Karena kan dia cuma ngupload yang ada. Kalau misalnya di Business Manager, kita bisa bikin multiple campaign buat multiple post. Jadi nggak ada batasannya. Kita bisa bikin banyak sekali campaign tanpa terpengaruh constraint post yang kita punya. Gitu. Nah, segmentasi dalam Facebook atau Instagram itu cukup dalam. Dan menurut saya salah satu yang paling dalam dibanding semua platform iklan yang ada sekarang. Jadi mereka punya demografi, interest, dan behavior. Di demografi mereka punya location, lokasi kita ada di mana, umur, gender, tingkat edukasi, parenthood, relationship, work, sampai ke level itu, sedalam itu. Di interest mereka bisa tahu kita tuh sukanya bisnis industri kah, entertainment-nya apa, food and beverage-nya apa, hobi kita apa, sports kita apa nih, teknologi yang kita pakai apa, dia bisa tahu sampai sana. Dan sampai behavior, sampai ke birthday, digital activities kita kayak gimana, apakah kita expat atau enggak, mobile behavior kita gimana, shopping behavior kita gimana, traveling kita gimana gitu. Jadi kita bisa kombinasikan semua opsi ini untuk membentuk satu karakteristik segmentasi konsumen yang baru.
Jadi mungkin share dikit. Saya dulu kuliah ekonomi manajemen, belajar STP segmentasi. Dulu yang diajarin itu cukup normatif. Jadi kalau segmentasi itu ya berdasarkan umur, kita lakukan FGD, kita coba pisahin nih mana segmen A, segmen B, segmen C, mana yang menengah ke atas gitu. Tapi itu nggak terlalu relevan sekarang. Karena kalau misalnya kita pakai ilmu itu mentah-mentah ke Facebook, nggak efektif. Karena semua advertiser di Facebook itu udah mainnya di interest dan behavior. Demografi itu udah nggak seksi lagi, udah biasa aja gitu. Kita bisa ngiklan ke semuanya, tapi kita bisa ngiklan dengan sangat lebih tajam, gitu sih. Jadi untuk advice, pertama produk yang bisa, kalau yang saya perhatiin, produk yang oke untuk diiklanin di Instagram itu harus punya visual yang bagus, atau minimal bisa memvisualisasikan produknya dengan cukup oke. Contohnya gimana sih? Misalnya produknya emang basisnya fashion atau emang lifestyle, itu secara natural emang punya, ya tinggal foto doang, asal fotonya bagus, iklannya udah oke nih. Tapi untuk produk-produk yang nggak termasuk dalam kategori lifestyle, harus agak lebih tricky, tapi bisa gitu. Saran saya bisa benchmark ke kompetitor atau ke industri lain yang biasanya nggak seksi. Kayak contohnya edukasi. Edukasi itu kan secara natural nggak seksi ya. Kalau misalnya kampus atau misalnya lembaga training ngiklan, masa ngiklannya orang lagi belajar? Kan nggak oke. Biasanya mereka tampilkan grafik-grafik. Kalau misalnya kalau dari pengalaman saya tuh, kita di Talk Digital pasangnya tuh pakai grafik yang terasa digital. Terus kita ganti ukuran font, kita masukin foto orang lagi senyum. Jadi kelihatan punya visual yang bagus. Terus kalau misalnya mau pakai Instagram Ads, itu sangat disaranin menggunakan fitur segmentasi yang dalam tadi. Jadi kalau cuma pakai demografi doang, sayang. Nomor 3 itu ada scale up dengan conversion campaigns. Jadi untuk teman-teman yang fokusnya ke conversion campaigns, Instagram Ads atau Facebook Ads dengan pixelnya, Facebook Pixel, itu sampai sekarang masih sangat efektif untuk mendatangkan audiens baru atau konversi baru. Jadi bisa diekspor banget ke sana. Oke, kita masuk ke ads monitoring ya. Kita udah tahu nih objektif iklannya apa, channelnya mau pakai yang mana, mau IG, mau Google. Gimana caranya kita memastikan iklan kita efektif? Kita balik lagi ke view now. Tujuan iklan kita apa? Jadi kita ngukur efektivitas iklan berdasarkan tujuan masing-masing. Misalnya awareness. Awareness itu bisa diukur menggunakan impression, reach, dan frekuensi. Jadi impression ini adalah berapa kali iklan kita dilihat. Jadi bukan berapa orang. Reach adalah berapa orang yang melihat iklan kita. Frekuensi adalah berapa kali satu orang melihat iklan kita. Gitu. Jadi di sini 3 matriks ini berusaha menggambarkan seberapa besar orang yang kita gapai lewat iklan. Jadi ada 3 pengukuran, impression, reach, dan frekuensi. Mau pakai satu boleh, tapi biasanya pakai 3-3-nya. Consideration ini menggambarkan ketertarikan. Ketertarikan kita sulit untuk mengukur. Karena kita bisa aja tertarik di kepala doang, tapi kita nggak ekspresikan. Makanya kita butuh matriks yang quantifiable. Di sini yang paling dekat dengan ketertarikan atau menunjukkan ketertarikan adalah engagement dan klik kalau di iklan. Jadi kalau kita bisa tertarik dengan iklannya, kita bakal love kalau di IG, komen, atau share, atau klik iklannya. Kalau kita nggak tertarik, cuma lihat doang, kita bakal swipe. Udah, beres. Gitu. Conversion, ini tergantung conversion kita apa. Jadi kita tergantung dari tujuan website kita atau bisnis kita nih apa nih. Saya sebutin beberapa yang paling obvious, ada purchase, beli sesuatu, checkout, ada beberapa bisnis yang saya bantu,
di kantor itu tujuannya download. Jadi mereka pengen dorong orang sebanyak-banyaknya download brosur, ada donasi, ada apapun. Jadi udah clear kalau campaign conversion harus dinilai berdasarkan konversi yang diraih. Tapi campaignnya awareness dan consideration nggak bisa tuh. Karena dia punya tujuan yang beda. Dari sisi desain, dari sisi copywriting, biasanya juga agak beda. Cukup nggak sih? Tergantung. Kalau misalnya kita campaign-nya hanya berkutat di awareness dan interest atau consideration, biasanya cukup tuh. Kita cukup tahu berapa yang kita reach, KPI-nya, atau misalnya peningkatan engagement, peningkatan klik website. Yang tricky adalah kalau misalnya kita pengen iklan kita mengarah ke conversion, gitu. Ini contoh kasus yang bisa saya angkat. Ini kita balikin nih funnel-nya, tadi kan segitiganya ke bawah nih ke samping, ini biar kebayang. Awareness kan, jadi audience datang aware, mereka consideration, terus mereka masuk ke tahap conversion. Jadi ini KPI masing-masing. Dari awareness ke consideration, itu kurang lebih kita kebayang. Jadi mereka udah ngeliat iklan, mereka tertarik. Tertariknya antara komen, share, klik, dan lain sebagainya. Tapi dari consideration ke conversion, itu prosesnya nggak sembarang dari klik langsung beli, gitu. Pada kenyataannya kan kita jarang banget beli sesuatu dari sekali browsing. Biasanya kita lihat dulu, kita pikir-pikir dulu, kita lihat halaman lain, kita baca-baca dulu, dan sebagainya. Jadi ini tuh tidak menggambarkan secara konkret apa yang terjadi di pikiran konsumen. Khusus untuk consideration ke conversion ya. Kalau masih bingung, kita bayangin di dunia nyata. Ini ceritanya ada mall. Jadi kita tetap sama analoginya. Kalau awareness itu tuh kita aware ada toko di mallnya. Kalau consideration itu kita consider untuk masuk ke tokonya. Atau mungkin masuk ke tokonya dikit. Kalau conversion itu kita beli sesuatu di tokonya. Tapi dari masuk ke beli itu kan kadang-kadang kita nggak langsung beli. Kita lihat dulu modelnya apa. Kan kita nggak mungkin masuk ke toko langsung beli aja apapun yang ada. Kita masih lihat dulu nih mereknya apa, diskon nggak, harganya berapa sih, warnanya apa aja sih yang ada. Kalau misalnya beli baju atau misalnya kalau misalnya beli kebutuhan sehari-hari, ini size-nya berapa, gizinya berapa, dan sebagainya. Nah, contohnya mungkin kayak gini, kayak kalau di toko nih punya almond milk nggak, boleh nggak cari sampo-nya, butuh bantuan nih, gitu. Atau misalnya misi dong, gitu. Nah, ini nih digambarkan seperti apa sih kalau di website? Jadi bisa aja kalau misalnya dia lagi nyari tentang sampo, diartikan sebagai website, mungkin dia lagi nyari halaman produknya nih, tapi nggak nemu. Kan kita kadang-kadang masuk ke website, kita bingung sendiri tuh. Produk yang kita cari itu nggak ada. Udah nyari di tombol search nggak ada, di katalog produk nggak ada, tapi di landing page katanya ada. Gitu. Atau kadang-kadang kita pengen nanya nih ke live support-nya. Nanya apapun, stoknya ada nggak, dan sebagainya gitu. Nah, kombinasi inilah yang perlu kita ukur juga kalau di iklan. Jadi, semua aktivitas audiens itu harus bisa kita ukur di iklan, sampai sedetail itu. Kalau misalnya tujuan kampanye kita adalah conversion. Karena biasanya yang terjadi adalah, kalau misalnya ada teman-teman yang pernah ngejalanin iklan conversion, atau misalnya protes nih, Facebook tuh nggak bagus ya, iklan gue udah banyak yang klik, tapi nggak ada yang beli. Nah, itu biasanya bisa di breakdown tuh. Banyak yang ngeklik tuh ngekliknya kemana? Atau dalam sini tuh, mereka tuh buka berapa page sih, atau page per session, durasinya berapa lama nih? Mereka bounce nggak? Udah masuk pergi lagi nggak? Bisa aja klik kita banyak, tapi dia nggak baca sebenarnya halaman kita. Atau misalnya page per session-nya 8 nih. Jadi satu orang baca 8 halaman dalam satu sesi. Artinya mereka bingung. Mereka nggak ketemu halaman kita. Gitu. Jadi itu perlu sangat dimasukkan ke komponen pengukuran, karena iklan tuh pada dasarnya bukan tongkat ajaib yang bisa bantu bisnisnya langsung tiba-tiba dapat sales seketika. Jarang banget yang kayak gitu. Dalam pengalaman saya bantu
banyak sekali klien di berbagai industri, biasanya kombinasi dari pengukuran dan angle yang tepat itu bisa bikin iklannya jalan. Tapi kalau misalnya iklannya jalan sendiri, cuma mengadakan campaign yang seadanya, tanpa mikirin strateginya seperti apa, biasanya nggak jadi apa-apa juga. Gitu. Oke, saya tutup dengan quotes dari David Ogilvy. Ads itu tuh tentang testing. Jadi nggak ada yang namanya tips ads untuk semua industri, untuk semua brand. Tipsnya apa dong supaya berhasil? Nggak ada. Yang ada cuma tes doang. Jadi kita cuma bisa tes. Karena dalam pengalaman saya juga satu industri, bahkan satu industri beda brand pun strateginya beda. Kita pernah bantu industri crowdfunding, satu industri, konversinya sama persis, tapi beda banget cara optimasinya. Industri edukasi juga sama, satu industri, sama-sama jual training, tapi beda cara optimasinya. Industri retail, B2B, sama. Jadi nggak ada korelasi yang kuat antar industri bahkan. Yang bisa kita lakukan adalah kasih spare waktu buat ads-nya jalan. Jadi kita mau nggak mau kalau mau masuk di strategi iklan, pertama harus bisa baca data. Jadi testing itu kan untuk mengambil keputusan mana yang jalan dan mana yang enggak, kita harus bisa baca datanya. Data yang tadi saya sempat share di bagian monitoring. Dan kita harus tahu nih setelah ada datanya kita mau ngapain. Bagian dari testing juga. Gitu. Oke, kurang lebih gitu sih dari saya. Nggak, mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Gitu. Wah, Balikin lagi ke thank you. tim. Ya, hai Kak William, thank you banget buat insight-nya. I think diskusinya sangat sangat rich dan udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di komen. Kita bisa langsung go through pertanyaan kali ya? Boleh. Yang pertama, adakah standar rate success campaign atau ads mulai dari rate pesimis sampai ke rate optimis untuk proses dari awareness, consideration, dan consideration ke conversion? Itu ada rate rule of thumb-nya gitu nggak sih? Kalau biasanya sih, kalau dari awareness ke consideration ke conversion, nggak ada rule of thumb yang sangat clear, karena beda-beda semua. Tergantung dari konversinya apa. Cuman kalau misalnya kita asumsiin, biasanya saya suka ambil asumsi satu angka, terus saya lihat nih deviasinya seberapa turun atau naik. Dalam kasus konversinya itu e-commerce, biasanya ambil angkanya 0,5% sampai 1%. Nah, nanti kita lihat nih berapa. Jadi dari traffic sampai pembelian itu biasanya 0,5 sampai 1%. Saya ambil ballpark angkanya. Kalau misalnya lebih turun, nanti kita coba lihat nih berapa angkanya dan kita coba optimasi. Jadi biasanya sih angkanya tuh nggak bakal tetap di sana dan kita harus tetap ngelakuin optimasi. Optimasinya biasanya kalau udah di consideration ke conversion bukan soal iklan lagi kadang-kadang. Kadang-kadang di websitenya, UI UX, kecepatan situs, tampilan, customer support, dan sebagainya. Itu udah masuk ke komponen sana, bukan iklan lagi. Oke, jadi emang mesti dilihat terus kayak tadi yang terakhir juga dibilang bahwa ini tuh semua all about testing, kayak mesti dimonitor juga ya. Dan it's not just about the ads, tapi kayak consumer journey as the whole gitu kali. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Halo Kak, dari Nadia. Saya ingin nanya, berapa budget yang sesuai untuk Instagram ads setiap harinya agar nggak over budget atau terlalu low? Ada nggak sih? Kalau untuk Instagram Ads itu, kalau saya sendiri biasanya buat testing, mungkin di sekitar 20.000 per hari. 20.000 per hari cukup sih rasanya. Kalau misalnya yang punya budget lebih tinggi, jadi ini cost and benefit-nya gini, kalau semakin kecil budget yang kita kasih, semakin lama data yang kita bisa pelajari. Jadi misalnya nih, budget kita tuh 20.000 per hari. Mungkin kita baru bisa pelajari angkanya tuh seminggu kemudian. Tapi kalau misalnya budget kita 50.000 atau 100.000, kita mungkin bisa pelajari angkanya 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya. Jadi lebih cepat kita bisa ganti angle-nya, lebih cepat kita bisa fine tune journey-nya dan sebagainya.
Jadi plus minus. Kalau misalnya mau mulai, saran saya sih mulai dengan budget yang paling minimum aja. Kalau sekarang tuh minimumnya tuh gonta-ganti terus, cuman 20.000 udah paling minimum sih mungkin. Kalau misalnya 20.000 per hari, terus kan itu kayak datanya kita pelajarin kan, kayak tadi Kak William Ya. bilang kayak what works, what doesn't work gitu. Itu kira-kira berapa lama ya, kayak datanya tuh cukup dengan budget 20.000 per hari, itu kira-kira berapa lama untuk kita tuh cukup collect the data gitu? Atau misalnya sebenarnya tiap hari udah bisa get the learning gitu? Kalau dari Facebook sendiri biasanya nyalanya 14 hari baru 14 bisa. hari. Kalau di Facebook, kalau di Google tuh mungkin sedikit lebih lama. Cuman biasanya kalau dari budget segitu, dalam seminggu kita bisa lihat responnya kayak gimana. Hmm. Cuman dalam bayangan, kalau misalnya budgetnya lebih tinggi dan intensitas kampanye cukup panjang, jadi kalau misalnya ada momen khusus nih, misalnya 11-11, 12-12, Harbolnas, dan sebagainya, itu kan perlu monitor yang cepat tuh. Hmm. Jadi biasanya budgetnya digedein supaya kita bisa learning-nya lebih cepat. Oke. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan, ini agak mirip sih sama yang pertama, tapi lebih ke budget. Kayak dari Aaron, bagaimana cara kita tahu bahwa awareness kita sudah cukup dan kita udah siap untuk objektifnya tuh consideration dan conversion? Oke. Awareness kita sudah cukup dan kita sudah siap objektif, consideration, dan conversion. Kalau saya biasanya bakal coba tes campaign conversion langsung. Kalau misalnya nggak terlalu bunyi, saya coba lihat feedback customer-nya. Jadi misalnya, kalau teman-teman familiar dengan framework project management, tapi yang cycle, lean startup, itu kurang lebih mirip. Jadi kita coba lihat nih, kalau misalnya udah kita jalanin campaign-nya, terus kita review. Reviewnya kan harus dari customer feedback. Nah, dari customer feedback itu kita nanti fine-tune lagi campaign awareness-nya. Jadi ini bukan berarti tunggu-tungguan. Awareness kita udah cukup, pindah ke consideration, pindah ke conversion. Karena biasanya campaign awareness tetap harus jalan terus-terusan. Karena kalau misalnya kita pindahin ini doang ke conversion, lama-lama habis audiens yang kita punya. Gitu. Jadi pada kenyataannya 3 campaign ini jalan 3-3-nya sekaligus kalau buat brand yang sudah established ya. Jadi yang kita lakukan adalah ubah message-nya. Dari awareness nih, ada nggak yang bisa kita ubah? Misalnya nih, kalau kita jual sesuatu yang sangat straightforward, sepatu boots misalnya. Selama ini kita angkat fungsional produknya. Kulitnya misalnya dari Garut, penjahitnya penjahit lokal, ini brand lokal, dan sebagainya. Pas kita puterin balik, ternyata orang nggak value itu, orang value kualitas. Ya udah kita balikin, campaign awareness-nya kita ubah semua. Tonjolin kualitasnya. Gitu. Jadi itu yang jadi feedback untuk semuanya sih. Nah, feedback itu dapatnya gimana ya, Kak? Biasanya sih harus ngobrol langsung sama konsumen, atau kita harus dapat data kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau misalnya dalam sisi, kalau misalnya kita punya website, kita bisa lihat analytics websitenya. Produk apa yang banyak dilihat, berapa lama spending di sana, terus behavior flow-nya gimana. Behavior flow itu dalam artian halaman pertama yang dikunjungi apa sih, setelah itu halaman keduanya apa, halaman ketiganya apa. Itu kita bisa cek di Google Analytics. Oke. Dan juga bisa nanya langsung sama customer-nya ya? Betul, biasanya kalau misalnya, jadi ini mirip kayak kalau kita bikin skripsi ya. Kalau kita nggak cukup data kuantitatifnya, kita pakai kualitatif. Gitu. Oke. Dan tadi dibilang bahwa sebenarnya 3 objektif ini tuh nggak kayak kayak stages, tapi jalannya barengan gitu. Ya, kalau ini framework yang cukup baru sih. Jadi kalau beberapa tahun lalu digital marketing itu diartikan sebagai funnel. Jadi once kita udah punya awareness, kita press sampai conversion. Tapi pada kenyataannya sekarang, karena kita udah masuk ke zaman omni-channel, jadi semua channel kita pakai, nggak cukup tuh punya campaign awareness di satu platform doang. Jadi kadang-kadang kita harus tetap explore lagi. Dan jadinya kita perlu simultan campaign di saat yang bersamaan. Right. Jadi nggak cukup cuma satu doang. Oke. Nah, moving on to another question. Gimana, tadi kan Kak William sempat cerita soal spesifik produk yang disuguhkan setelah mencari
how about ads yang tiba-tiba muncul setelah kita tuh ngobrol? Jadi ini mungkin kayak eardropping atau kayak kamera dropping gitu ya. Itu gimana tuh? Ini nggak pernah, ini selalu pertanyaan yang selalu muncul kalau saya ngisi tentang ads. Saya nggak punya jawaban yang cukup clear karena kita cuma bisa nebak-nebak. Cuman kalau dari banyak sekali orang yang nanya kayak gini, berarti emang Facebook dan Google punya akses ke apa yang kita obrolin gitu. Harapannya sih, kalau saya sendiri percaya kalau once kita udah masuk ke digital, itu yang namanya privacy itu nggak ada. Yeah. Tapi ini tuh konsep kayak benevolent king. Kita percaya ke raja yang bijak. Mudah-mudahan Facebook dan Google pakai data kita dengan benar. Tapi kalau nggak benar, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Dan sebenarnya kita sebagai individual juga lebih aware aja ya. Betul. Buat apa yang kita lakukan dan apa yang saya aware di digital gitu. Betul. Sebagai contohnya kayak yang tadi saya share aja. Sebenarnya kalau dari sisi digital, orang umum ngelihat yang dilakukan oleh digital marketing tuh ngeri. Karena kan kita bisa in a way nge-shape society. Itu kan yang terjadi di Cambridge Analytica, di mana politik itu bisa diubah dengan digital marketing, dengan Facebook Ads. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak familiar, konsepnya itu sederhana dengan yang tadi saya sempat share. Jadi dia pakai teknologi yang ada di dalam iklan. Jadi secara sederhana tuh, kalau orang milih Trump, dia bakal dapat, kalau orang terlihat milih Trump, kan kalau pemilu kategorinya 3. Orang yang milih Trump, orang yang milih Hillary, kalau emang calonnya 2, sama orang yang swing voter. Jadi orang yang milih Trump dikasih berita bagus-bagus tentang Trump, orang yang milih Hillary dikasih berita yang jelek tentang Hillary, orang yang milih swing voter dikasih dua-duanya, dia bingung. Nah, itu yang bikin ads itu tuh cukup efektif karena basisnya algoritma. Cuman jangan terlalu khawatir dengan data kita yang di-expose, karena pada kenyataannya data kita kalau dikumpulin baru ada value. Kalau individual nggak ada value-nya. Oke, menarik sekali. Nah, ini ada pertanyaan. Tanya dong, berapa interest yang harus kita pick dalam membuat ads? Karena tadi ada kayak beberapa kan, demographic, interest, behavior. Itu kira-kira berapa yang sufficient? Biasanya saya patokannya bukan ke interest, tapi ke berapa jumlah audiens yang bisa kita reach. Jadi dalam iklan, itu di Facebook Ads maupun Google Ads, kalau di sini interest berarti Facebook Ads ya, itu ada jumlah audiens yang kita bisa reach. Nanti dia kasih tahu, misalnya 100.000, 500.000. Saya biasanya keep in 100.000 sampai 1 juta. Jadi kalau misalnya kurang, saya tambahin. Kalau misalnya kelebihan, ya saya kurangin. Oke. Berarti patokannya bukan indikatornya, tapi jumlah si orangnya itu ya? Jumlah si orangnya. Karena kalau kedikitan, iklan kita muncul ke itu doang orangnya. Kalau terlalu banyak, takutnya terlalu lebar. Oke. Balance lah ya, harus pinter-pinter. Ya, harus balance. Oke. Kemudian ini pertanyaannya, objektifnya awareness. Mana yang paling ampuh sebagai ukuran tingkat keberhasilan? Impression, reach, atau frekuensi? Biasanya kalau paling sering dipakai impression total ya. Kalau brand-brand itu lebih peduli ke impression. Kalau saya sendiri biasanya gabungan dari reach sama frekuensi. Karena frekuensi juga penting buat awareness. Jadi frekuensi tertentu tuh bikin orang recall sama brandnya. Jadi maksudnya dalam artian impressionnya bisa gede. Misalnya nih impressionnya 10 juta. Tapi kalau misalnya frekuensinya cuma 1, berarti satu orang cuma ngeliat 1 kali iklannya. Saya lebih prefer impresinya 1 juta tapi frekuensinya 10. Jadi yang ngelihat, walaupun yang ngelihat cuma 100.000 orang, tapi mereka ngelihat 10 kali iklannya. Jadi mungkin lebih ingat iklan kita. Karena kan kita dapat banyak banget iklan gitu. Iklan digital tuh beda dengan iklan TV di mana ada prime time. Di prime time kan kita pasti matiin tuh karena kita harus nungguin. Misalnya sekarang nih The World of Marriage kan ada di Trans TV. Saya ikut nonton tuh. Banyak banget kan iklannya. Itu kan iklan prime time. Jadi kan orang pasti ngeliat tuh. Cuman kalau di digital kan nggak ada prime time-nya. Jadi kita harus mastiin orang ngeliat terus iklan kita. Karena kalau misalnya di digital kan orang bisa skip.
Jadi kalau saya sih prefer rich frequency. Tapi ini balik lagi ke request klien kalau saya. Oh, oh, jadi kalau dulu ya, ini aku pernah tuh an artikel tapi udah lumayan lama sih. Kayak itu kan ada prime time-nya kapan orang buka Instagram, kapan orang buka Twitter, kayak gitu. Ya, Sekarang tuh berarti udah nggak ada ya prime time kayak gitu ya? kalau prime time kayak gitu ada, cuman kalau kalau sekarang tuh ads itu udah disetting secara algoritma untuk Hmm, muncul di saat yang paling bagus buat audiensnya. Jadi kita sendiri oke, tuh sekarang tuh lebih sedikit kontrol terhadap iklannya. oke. Dalam artian buat orang yang baru masuk ke iklan tuh bagus, cuman buat orang yang udah cukup sering itu jadi kontrol kita terbatas Iya, iya. I see. gitu. I see. Kalau rich frequency berarti it's better untuk kayak fokus sama less many people, tapi kayak lebih dihajar gitu jumlah Iya. iklan yang dia terima gitu ya. Nah, By the way itu tasnya nama ya, yang 50.000. iya nama. Itu banyak banget iklannya kan waktu itu. Benar. Dan jadinya beli satu. Oke. Tapi emang banyak sih yang pakai juga. Kalau misalnya kita dapat ads brief dari klien, tapi kliennya belum begitu paham dengan fungsi ads di semua platform. Sebaiknya kita kasih advice-nya seperti apa nih? Oke, jadi kalau kita dapat brief dari klien, tapi kliennya nggak paham fungsi ads, rasanya kita harus Hmm, edukasi kliennya sih. Jadi pertama kita harus pastiin dulu kita tahu fungsi ads dari semua platform. Kalau saya sih hmm. biasanya kasih dua opsi. Misalnya opsi A itu kayak gini, opsi B itu kayak gini, nanti klien yang milih. Oke, oke. Kemudian pertanyaannya, kalau strategi iklan untuk B2B gimana ya? Maksudnya mungkin ini strategi iklan digital kali ya? Oke, kalau B2B itu cukup luas ya. Eh, nggak ada jawaban spesifik kalau untuk B2B, karena nih bakal tergantung, kan B2B dan B2C kan rasanya cuma industri perbedaannya doang. Cuman bedanya kalau kalau dalam pengalaman saya tuh kerasa banget di size audience. B2B tuh size Hmm, audience-nya lebih kecil. ya. Jadi kalau ngiklan tuh biasanya kalau tadi kan patokannya 300.000 sampai 1 juta. Mungkin untuk B2B tuh volume 30.000 sampai 100.000 tuh udah gede. Gitu karena mereka main dengan kualitas audiens yang sangat kecil. Biasanya saya nggak pakai interest, tapi saya pakai data email yang udah ada dari klien. Hmm, Jadi ngiklannya tuh nggak bikin audiens dari nol, tapi kita ngiklan ke yang audiens yang udah ada. oke, oke. Kemudian ini selamat sore, saya mau nanya bagaimana tentang consumer behavior menjelang new normal ini. Apakah benar B2B dan B2C akan mati pada new normal dan semuanya akan menjadi B2Me? Aku nggak tahu sih B2Me ini B2Me aku nggak apa. tahu apa sih. uh, ini rasanya saya nggak bisa jawab secara clear ya, karena nggak ada yang tahu menjelang new Yes. normal. Semua orang kan punya teori masing-masing new normal. Ada yang bilang kita nggak bisa balik ke normal, ada yang bilang 2021 berbalik, 2022 berbalik. Cuman rasanya consumer behavior-nya kalau menurut saya nggak berubah, tapi lebih cepat aja adaptasinya. Jadi Hmm, dari Skytree, saya tuh bantu proporsi B2B dan B2B-nya cukup seimbang. Dan dari mereka sendiri tuh udah kerasa perpindahannya. Consumer behavior-nya tuh udah kerasa. Dan makin banyak kompetitor, terutama B2B ya. Kalau B2C kan udah sangat jelas lah ya, orang belanjanya online. B2B itu udah mulai banyak kompetitor-kompetitor baru yang dibikin, yang berusaha compete dengan perusahaan puluhan tahun, tapi via online. Artinya kan marketnya udah ada nih, dan pindah. Cuman emang nggak semuanya itu udah bisa masuk. Jadi kadang-kadang di B2B itu kita masih pakai approach cold email gitu. Kita kita nggak bisa gayanya kayak B2C di mana kita pakai sosmed. Sosmed kadang-kadang nggak kepake kalau di B2B soalnya. ya, setuju. Oke, kemudian Mas William mau tanya, Facebook Pixel itu apa ya dan bedanya sama Facebook Manager biasa tuh apa? Facebook Pixel itu gimana cara jelasin gampangnya? Facebook Pixel itu tracking dari Facebook. Jadi
Kalau di Google kan Google punya namanya Google Analytics, di mana kita bisa mengukur efektivitas website. Kalau di Facebook tuh namanya Facebook Pixel. Nah, Facebook Pixel ini itu bisa dia bisa mendetek kalau misalnya kita ada traffic masuk, terus behavior-nya di sana seperti apa, masuk ke halaman apa aja, yang digunakan datanya untuk optimasi iklan kita. Kalau FB Manager biasa, rasanya ini nggak ekuivalen. FB Manager biasa itu account management. Kalau Facebook Pixel tuh fungsinya sangat spesifik, jadi analytics. I see, I see. Nah, kalau info ads yang conversion boleh nggak di-sharing, khususnya untuk yang Pixel Facebook? Sorry, saya nggak selalu paham iklan. Pertanyaannya. Iya, boleh nggak di-sharing info ads yang conversion, khususnya yang Pixel Facebook? Mungkin yang tadi barusan dijelasin itu kali ya sebenarnya. Mungkin kayaknya itu kali ya. Oke. CTR yang paling bagus berapa ya, Mas? Tergantung banget. Kalau saya nggak selalu ngelihat ke CTR. Mungkin kalau di awal yang kita coba yang bisa dilihat itu kualitas traffic aja dulu lebih oke sih. Jadi apakah traffic yang kita angkat itu udah bagus belum sih? Mereka baca nggak website kita dan sebagainya. Kalau misalnya baca, kita bisa improve CTR kita dari sana. Jadi kalau misalnya kita fokus ke CTR, kadang-kadang kita nggak ngeliat nih. Biasanya orang yang fokus ke CTR, jadi nanti iklannya gede, clickbait, tapi yang datang malah zong. Kita pernah beberapa kali kasus kayak gitu, iklan properti, real estate, kita bikin sangat bombastis, yang ngeklik banyak banget, tapi yang jadi lead kecil, lebih kecil dibanding iklan biasa. Karena yang datang semua orang yang nggak masuk dalam kategori bisa mampu beli rumahnya. Iya. Jadi CTR yang pas yang lebih cocok sih rasanya. Dari Adam, saya mau nanya untuk FB dan IG Ads, bagaimana cara kita research interest yang akan dipakai di ads? Oke, Facebook itu punya platform namanya Facebook Audience Insight. Jadi kalau misalnya tadi pakai Facebook Business Manager, bisa masuk ke sana. Jadi di sana itu kita bisa simulasiin interest yang kita pakai itu ada berapa jumlahnya, interest yang terkait dengan interest yang kita masukin itu apa aja. Jadi itu kayak platform risetnya Facebook lah. Oke. Dari Rehan, saya mau nanya untuk FB Ads, apabila kita menjalankan short campaign dengan budget yang terbatas, misalnya 1 bulan 1 juta, strategi pembagian budget yang efektif seperti apa ya? 1 bulan 1 juta ya. Rasanya dibalikin aja sih kalau misalnya budgetnya terbatas, goal-nya apa dulu nih? Kalau goal-nya untuk konversi langsung, kalau misalnya goal-nya mau tiga-tiganya, saya nggak saranin sih, karena nggak cukup juga. Kan satu ads itu sekarang 20.000. Jadi kalau misalnya 1 juta, mungkin dia cuma bisa 1,5 ads-an. Jadi nggak cukup sih kalau mau 2 ads. Jadi mungkin dia dilihat nih, dalam 1 bulan tuh apa yang mau dicapai. Awareness kah? Dan saran saya sih jangan terlalu mengandalkan iklan kalau budgetnya terbatas. Jadi kita harus push juga dengan effort-effort lain. Pembagian budgetnya rasanya dimaksimalin ke budget minimal aja. Jadi bisanya berapa campaign, nanti dari campaign sana baru dibalikin. Berarti bener, kayak tadi yang balik lagi di materinya Mas William tuh yang bagian how we design at the beginning sebenarnya dari objektif dulu. Objektif dulu. Ya, termasuk budget juga harusnya dari objektif dulu ya. Iya. Sehingga bisa nentuin gitu. Oke. Sorry nanya lagi soalnya excited. Ya nggak apa-apa, masih punya waktu. Untuk analisa kan biasanya kita bikin tabel atau grafik. Kalau Kak William bikin tabel atau grafik nggak? Dan variabel pentingnya apa aja? Saya nggak bikin grafik sih. Cuman kalau tabel, Facebook dan Google kan mereka udah punya tabel sendiri tuh. Biasanya saya susun variabel-variabelnya. Variabelnya disusun berdasarkan funnel yang saya familiar. Jadi saya biasanya susun dari awareness-nya gimana, consideration-nya gimana, sampai conversion. Jadi saya bisa lihat tuh penurunan, misalnya dari paling kiri itu awareness, impression, kalau di sini impression,
kliknya berapa, terus di website dia misalnya kita pasang custom conversion, berapa yang klik sesuatu, berapa yang tukar, berapa yang check out. Jadi saya tahu nih turunnya gimana. Biasanya gitu sih. Oke. Kemudian lanjut tentang impression, reach, dan frekuensi. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa rate engagement itu jauh lebih baik dari ketiganya tadi. Gimana pendapat Mas William? Rasanya balik ke yang awal sih, objektifnya apa. Kalau misalnya objektifnya consideration, wajar kalau rate engagement itu lebih baik. Dan nggak semua bisnis bisa pakai consideration. Saya sendiri tuh di kantor pernah bantu yang fokusnya impression, jadi emang campaign-nya itu campaign non-profit, itu nggak masuk akal kalau kita pakai engagement, karena fokusnya adalah sebanyak mungkin orang dijangkau. Jadi rasanya ini balik lagi ke tujuan yang mau dicapai. Ya, ya. Dan juga mesti diingat bahwa bertiga itu harus dilakukan simultaneously ya, kayak yang mau impression, conversion, dan juga consideration itu. Ya. Conversion ya. Tapi nggak tiga-tiganya nggak harus lewat iklan sih. Jadi ada yang berusaha pakai awareness dari konten, consideration-nya baru pakai iklan. Atau misalnya consideration pakai iklan, conversion-nya pakai email, itu ada juga. Jadi kalau mau masuk iklan, kita harus pelajarin media lain. Karena sekarang tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ini tuh masuk ke strategi manajemen portofolio. Kalau misalnya kita terlalu fokus ke iklan, Facebook dan Google kan terkenal banyak update. Jadi kalau misalnya mereka suka update, performa kita langsung keganggu. Gitu. Oke. Maksudnya update tuh update apa sih? Update algoritmanya. Jadi misalnya performa kita tiba-tiba turun, atau harga per kliknya jadi mahal. Itu cukup sering terjadi kalau misalnya budget kita cukup tinggi. Gitu. Jadi untuk menjalankan simultan campaign, jangan semuanya lewat iklan juga sih. Jadi kita masih bisa survive nih. Saya punya satu klien yang dia tuh survive dari Facebook Ads doang. Tapi budgetnya tuh udah sampai ratusan juta per bulan. Cuman pas update, revenue-nya bisa hilang setengah. Itu kan udah mulai keganggu. Iya. Gitu. Nah, di titik itu tuh channel-channel lain yang harus dioptimasi. Jadi misalnya dia pakai email marketing nggak, retention customer-nya oke nggak, itu yang biasa kita lakukan. Jadi kita coba audit bisnisnya tuh dari sisi marketingnya udah dijalankan dengan penuh belum. I see, oke. Karena balik lagi sih, nggak cuman harus ngandalin itu nggak boleh iklan doang ya, harus kayak full customer journey ya. Iya sih. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menentukan channel yang tepat untuk masing-masing proses di marketing funnel? Rasanya balik lagi ke audience, jadi jangan balik awalnya ke channel. Lihat dulu audiens kita siapa dan mereka ada di mana. Ada audiens tertentu yang nggak pakai sosmed, ada audiens tertentu yang nggak baca email, ada audiens tertentu yang bukannya website doang. Jadi kalau kita mulai dari channel, bias rasanya. Ya, oke. Kak, lebih penting visual atau copywriting dalam ads? Tergantung ads-nya apa. Kalau copywriting di Google Search, copywriting tentu. Tapi kalau di Facebook dan Instagram, visual lebih ngaruh. Karena kita attention-nya ngelihat gambar dulu baru ngelihat caption. Caption juga ngaruh, tapi kalau diurutkan, kan ada istilah namanya usability. Human usability, kita ngelihat gambar dulu biasanya. Kita ngelihat yang atas dulu baru yang bawah. Banyak juga yang caption yang nggak dibaca sih ya. Iya sih, banyak banget sih. Mau tanya lagi Mas, ya Mas Rehan ini sering menanya, nggak apa-apa Mas. Untuk monitoring ads yang sudah running, kapan kita menentukan ads itu low performance dan harus di take out, serta matriks apa yang jadi pertimbangan untuk menentukan ads tersebut low atau high performance-nya? Kalau ads running, saya biasanya balikin ke objektifnya. Jadi kalau misalnya awareness, kita lihat nih, kan matriksnya impression, pengukurannya kan CPM, cost per mile. Jadi per 1000 kali tayang iklannya, kita bayar berapa. Kalau misalnya cost per mile, biasanya kan ngejalanin iklan campaign kan kita nggak mungkin jalanin satu campaign.
Mungkin ada 2-3 campaign yang jalanin. Nah, kita bandingin campaign kita tuh termasuk mahal atau enggak dibanding 3 campaign sisanya. Atau mungkin dibandingkan dengan data historis yang kita pernah jalanin. Gitu. Kalau consideration dan conversion rasanya sama, jadi tergantung dari KPI-nya apa. Nah, itu nyambung sama pertanyaan berikutnya. Untuk konversi sales, berapa rasio yang wajar antara biaya ads dengan sales yang dihasilkan? Ini nggak ada jawaban yang clear, karena beda-beda banget. Jadi, kalau mau coba benchmark ya, lihat perusahaan publik. Perusahaan publik itu perusahaan terbuka, yang PT terbuka, mau di Indonesia, mau di luar negeri, terus lihat berapa alokasi biaya marketingnya. Beda-beda. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 10%, ada yang 5%. Tergantung dari likability-nya, brand-nya seperti apa. Jadi, salah satu klien saya yang paling gede ROI-nya itu properti. Karena dapetin lead di digital murah, dan mereka sistem follow up-nya udah bagus. Presence mereka ada di mana-mana, jadi kita tinggal push doang. Mungkin dari dapetin 1000 lead itu lebih murah dibanding bayar satu agent. Jadi sangat tergantung. Ada yang mahal banget bahkan, kayak satu barang mungkin bisa sampai 30%. Jadi sangat tergantung sih. Iya. Dan tergantung juga sebenarnya industrinya sama maturity of the brand-nya juga kan? Iya, betul. Maturity of the brand ngaruh banget sih. Oke. Kemudian mau nanya, untuk bisa tahu customer journey, kira-kira research sederhananya gimana ya? Sederhananya kita jadi konsumen. Jadi kita coba jadi konsumennya aja. Misalnya nih, kalau saya biasanya benchmark. Jadi kita lihat kompetitor, terus kita lihat orang lain tuh ngapain, post-post mereka apa. Terus kita lihat kira-kira kok ini sampai se-ekstrem kayak kita masuk ke newsletter mereka. Jadi kita lihat nih semua pergerakan aktivitasnya seperti apa. Terus kita balikin kalau kita jadi konsumen, kita tuh bakal nemu apa sih di Google, di hashtag misalnya brand apa yang muncul gitu. Rasanya itu paling akurat sih untuk menggambarkan apa yang kita bakal temui. Iya. Iya, jadi konsumen. Jadi kita ngerasain kalau dia tuh journey-nya seperti apa gitu. Iya, betul. Untuk Facebook Ads, baiknya kita melakukan split test berdasarkan demografinya kah, kreatifnya kah, atau ada yang lain? Semuanya sih. Jadi kayaknya nggak ada patokan kita split testnya berdasarkan apa. Rasanya yang perlu diperhatiin untuk ngelakuin testing, itu kita pastiin kita bisa ngukur hasilnya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin testingnya variabelnya kan kalau di sini kan ada demografi dan kreatif. Berarti ada 4 kemungkinan yang muncul. Nah, kita bisa nggak nih ngukurnya? Kalau kita nggak bisa ngukur atau nggak familiar, mungkin dibatasin dulu. Misalnya demografi doang yang dites, tapi kreatifnya nggak dites. Jadi manajemen kompleksitas juga dibutuhkan sih buat testing. Jadi jangan asal tes doang, semua yang dites, tapi kita bingung nih mana yang bagus, mana yang jelek. Iya. Kita bisa dapat datanya, tapi nggak tahu cara baca dan aplikasinya juga bingung ya. Nah, ini dari Manuel. Mau nanya, Kak, kalau sebagai agent properti ingin mengiklankan rumah, lebih baik lewat media sosial atau Google Ads? Rasanya dua-duanya sih kalau sekarang ya. Kayaknya kalau, ya tadi saya sempat jelasin sih di materi awal, perbedaan media sosial dan Google Ads. Jadi rasanya diambil consideration-nya aja, lebih prefer yang mana nih. Kan itu kan punya constraint masing-masing kan kalau di sosial media dan Google Ads. Gitu. Yes. Ini pertanyaan terakhir dari Sylvie. Berapa lama waktu ideal yang diperlukan untuk melakukan research sebelum menentukan ad objektif dan lain-lain? Oke. Riset, mungkin artian riset audiens ya? Research ya, mungkin research audience. Kalau saya sendiri di kantor, kalau kita terima project baru, itu kita bisa alokasiin 1-2 minggu untuk riset doang. Jadi kita riset tuh dari sisi kompetitor,
dari sisi trend marketnya seperti apa, dari sisi volume keyword seperti apa. Jadi sebelum masuk ke ads objektif, itu kita fokus untuk ngelihat pasarnya dengan lebih objektif. Objektif dalam artian bukan goal, tapi lebih menyeluruh. Oke. Sebenarnya yang penting adalah kita mesti tahu sih kapan, soalnya kan kayak kemampuan research orang tuh beda-beda. Kalau udah Betul. terbiasa research pasti cepet gitu ya. Tapi yang Ya, penting seberapa kayak firm data itu bikin kita kayak oke, yakin nih gitu untuk mulai jalan gitu kali ya. betul, betul. Setuju. Kalau 2 minggu tapi research-nya sehari sejam juga kayak nggak kelar sih. Nggak kelar sih. Oke, ini ada soal social enterprise. Oh, by the way, Kak William, social enterprise, some of them they really sell some products. Cuman apa ya, kayak dalam bisnisnya when they're selling products itu ada beneficiary lain dalam supply chain yang diuntungkan gitu sih. Yeah. So here the question is sebagai social enterprise untuk melakukan Google Ads, lebih baik media sosial atau Google Ads ya? Contohnya social enterprise di food industry. Ini jawabannya terkesan ngulang-ngulang, cuman balik ke audiensnya. Yes. Jadi social enterprise rasanya untuk banyak. Jadi di Talk Digital pun saya pernah beberapa kali ketemu social enterprise. Karakteristiknya tetap sama sih. They're still a business, they're selling a product, and untuk mulai bayangin konsumennya ada di mana. Jadi biasanya orang terlalu takut dengan digital marketing karena ngelihat, oh gue harus mulai dari channel apa ya, mulai dari mana ya. Padahal lebih enak mulai dari konsumennya dulu. Baru nanti kita tentuin nih mereka ada di mana. Apakah sosial media atau Google Ads. Karena ini punya plus minus masing-masing gitu. Ya, setuju. Oke, kayaknya kita cukup untuk hari ini Q&A-nya. Banyak banget pertanyaannya dan banyak banget jawaban serta insight dari Kak William. Thank you so much. Sama-sama. Thank you buat waktunya, for your heart to helping the UKM juga during this pandemic. Thank you ya, Kak. Sama-sama. Untuk teman-teman yang masih punya follow-up questions, bisa email ke Kak William karena beliau juga sedang running program untuk membantu UKM. Ya, itu. Ada di william@asoka.org. Ya. Atau bisa follow Instagramnya, terus DM kali ya, Kak, bisa dibales. Ya, kalau sempat ya. Kalau sempat, jadi mendingan email aja, william@asoka.org, double L. Oke, Audi ada yang mau nambahin? Masih di-mute, Di. Oke, sorry. Oke, aku mungkin cuma recap sedikit kali ya, supaya refresh aja. Oke, jadi ada beberapa poin, Mas William nanti, please correct me if I'm wrong. Ada beberapa poin yang tadi aku udah catat, kayak misalkan iklan itu disesuaikan dengan tujuannya. Nggak harus muluk-muluk kayak Apple, harus kayak A, B, C, dan sebagainya, karena Apple sendiri juga produknya juga udah mature. Jadi teman-teman nyesuaiin dengan objektifnya lagi. Nah, balik lagi ke tujuannya, iklan sendiri membantu mempercepat proses pengambilan keputusan konsumen. Yang tadi mana dilihat adalah konversi. Konversi itu adalah proses terakhir dari aktivitas digital brand tersebut. Bentuknya macam-macam, teman-teman bisa raising awareness, bisa konversi untuk ke arah penjualan atau download produknya, kayak gitu. Depends. Kemudian fokus lagi untuk state of mind di audience, itu perlu karena itu membantu dalam penentuan objektif dari iklan yang mau dibuat teman-teman. Nah, kenapa itu penting? Karena juga objektif iklan ini yang membuat iklan dari teman-teman lebih hidup lagi, kayak gitu. Nah, untuk memasarkan atau mengiklankan produk atau jasa dari teman-teman, jangan lupa untuk mengenal channel atau produk yang lainnya supaya message-nya lebih precise lagi tersampaikan. Gitu. Ya, mungkin nambahin ya bahwa kesuksesan sebuah bisnis itu nggak cuman ada